selaku pemateri diskusi online pendidikan dan dakwah. Yang terhormat Ahmad Fika Sauki, SAK, selaku moderator. Yang saya hormati segenap panitia diskusi online pendidikan dan dakwah dan mahasiswa KKN RDR 75 kelompok 79 Win Wali Songo Semarang, dan yang saya hormati segenap peserta diskusi online pendidikan dan dakwah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual di acara diskusi online pendidikan dan dakwah dengan tema pembelajaran daring dan peran orang tua dalam membimbing anak di masa pandemi COVID-19. Semoga acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan susunan acara diskusi online pendidikan dan dakwah. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara inti. Dan yang ketiga, penutup dan doa. Mari kita buka acara diskusi online pendidikan dan dakwah dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut acara yang kedua, yaitu acara inti diskusi online pendidikan dan dakwah. Sebelum itu, saya akan membacakan CV moderator yang akan mengatur acara diskusi online pada pagi hari ini. Beliau bernama Ahmad Fika Sauki, alamat Kedung Pane, Mijen, Kota Semarang. Nomor telepon 085 642 382 366. Alamat email ahmadfikasauki@gmail.com. Tanggal kelahiran Jepara 10 November 1994. Pekerjaan guru dan trainer. Moto hidup, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Riwayat pendidikan dan pelatihan. Jenjang pendidikan PM Darussalam Gontor, lulusan 2013. Win Wali Songo Semarang, lulus 2019. Riwayat pengalaman organisasi. Ketua Perbeda Persatuan Bela Diri Darussalam, Ketua HMJ Akuntansi Syariah Win Wali Songo Semarang, Ketua IKA Ikatan Keluarga Alumni Akuntansi Syariah, dan Ketua Akademi Trainer Muda. Kepada beliau Mas Fika Ahmad Syauki kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu melalui media online Zoom dalam sebuah acara yang insya Allah akan membawa penuh manfaatnya. Dan sebelumnya langsung aja nih ya. Jadi teman-teman semuanya, kita sama-sama tahu hari ini kita masih berada di situasi yang kurang baik ya di masa-masa pandemi, dan pastinya banyak sekali perubahan, dan kita tahu itu bahasanya sekarang yang ngetrennya new normal ya. Dan new normal ini tidak hanya menyerang satu aspek, tapi banyak sekali aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, termasuk pendidikan. Saya yakin hadirin semuanya yang hari ini join di Zoom ini pasti hampir 90% pasti terjun di dunia pendidikan, entah itu masih sebagai mahasiswa atau sebagai pendidik atau pendidik di rumah tangga, ya dalam artian ibu atau ayah ya mendidik anak-anaknya masing-masing. Dan karena itu, jadi ini saya memberikan pengantar untuk acara pagi hari ini ya. Kita akan banyak membahas dan berdiskusi pastinya terkait peran orang tua, karena ini pastinya calon orang tua semua ya. Kalau ada yang belum jadi orang tua, pastinya nanti teman-teman akan jadi orang tua. Peran orang tua apa sih di masa new normal seperti saat ini? Karena kita tahu putra-putri kita, anak-anak kita, sekarang sekolahnya udah beda. Ya, yang sebelumnya mereka masuk sekolah, kemudian mereka bertatap muka dengan guru, diberi tugas secara langsung, kemudian mereka pulang,
dan mengerjakan PR mungkin dibantu dengan orang tua sebelumnya. Tapi di masa new normal ini, pastinya kebiasaan itu nggak bisa kita terapkan lagi. Karena apa? Karena anak-anak hampir 24 jam mereka di rumah. Jadi sekolah berhenti, dan mereka harus belajar di rumah, tugasnya secara online, dan lain sebagainya. Pastinya ini akan menjadi tanggung jawab besar untuk orang tua dan keluarga ya, pastinya mungkin kita sebagai kakak atau saudara kita mengingatkan adik-adik kita yang masih sekolah. Nah, kita akan berdiskusi nih teman-teman terkait apa sih peran orang tua atau mungkin keluarga ya, nanti akan disinggung juga dengan apa namanya di masa new normal ini. Dan pastinya kita udah mendatangkan narasumber yang sangat kompeten di bidang ini. Beliau langsung saya bacakan CV-nya ya. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh MC-nya, mungkin kalau ada nanti kita akan ada sesi penyampaian dari narasumber kurang lebih 40 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang bisa teman-teman sampaikan lewat chat atau mungkin nanti dengan fitur raise your hand ya, bisa disampaikan langsung. Oke, beliau saat ini menjadi seorang dosen. Beliau adalah seorang dosen di UIN Wali Songo Semarang, tepatnya di Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Beliau merupakan Kaprodi atau Ketua Program Studi dari Tasawuf, dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Beliau juga seorang psikoterapis di Fuhum Therapy Center dan juga seorang konsultan pendidikan Al-Muna Islamic Preschool Semarang. Dan di sini saya akan membacakan kompetensi beliau dan juga pelatihan serta workshop yang pernah diikuti. Jadi ini memang narasumber yang sangat berkompeten ya. Jadi teman-teman silakan manfaatkan dengan sungguh-sungguh kesempatan ini. Nanti silakan tanyakan apa yang teman-teman ingin tanyakan. Ya, beliau mengikuti kompetensi S1 Psikologi Universitas Gadjah Mada 97, kemudian juga mengikuti pelatihan psikodiagnostik ya, persyaratan peroleh surat rekomendasi izin praktek psikolog. Jadi beliau sudah mendapatkan itu. Kemudian S2 Psikolog UGM juga. Kemudian beliau juga telah mendapatkan sertifikat sebutan psikolog dari HIMSI Jateng. Beliau juga telah mengikuti mediator resolusi konflik. Kemudian sertifikasi dosen juga. Kemudian ada juga workshop cognitive behavioral therapy. Kemudian workshop kooperatif hipnoterapi. Kemudian metaphysical hypnosis. Grandmaster penghusada. Kemudian beliau juga telah certified di hipnoterapis. Kemudian telah mengikuti pelatih brief psikodinamik psikoterapi. Ini banyak sekali ya, jadi nggak apa-apa. Oke, dan juga ini kurang lebih di sini beliau mencantumkan sekitar 21 sertifikasi dan pasti udah terjamin kali ya. Dan saya sebutkan berapa lagi ya, certified neo NLP trainer. Nah, NLP itu saya lupa. Nanti mungkin dibahas sama beliau juga. Kemudian ada juga one day workshop tension and trauma releasing exercise dan lain-lain, karena memang banyak sekali. Dan pengalaman organisasi beliau mengikuti organisasi juga cukup banyak. Ini yang pertama HIMSI atau Himpunan Psikolog Indonesia, kemudian IPK. Apa itu IPK? Ya bukan IPK yang di kampus ya. IPK adalah Ikatan Psikolog Klinis. Kemudian ada Kagama, Keluarga Alumni Gadjah Mada. Kemudian API, Asosiasi Psikologi Islam. Kemudian Kuota Terapi, Konsorsium Tasawuf dan Psikoterapi Indonesia. Kemudian PKHI, Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Kemudian IGEP, International Community EFT Practitioner. Kemudian NLLP Society, FARI, ATEP, dan yang terakhir IPSG Jateng atau Indonesian Psychoanalytic Study Group Wilayah Jawa Tengah sebagai anggota. Ya, langsung saja mungkin ya kita panggilkan beliau, tapi perlu kami ingatkan sekali lagi, jadi teman-teman jangan kemana-mana karena diskusi ini pasti sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan yang ingin bertanya kami ingatkan sekali lagi untuk bisa tulis di chat atau nanti dengan fitur raise your hand. Oke, kita panggilkan beliau narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Fitriati, SPSI, MSI, Psikolog. Kepadanya waktu kami aturkan. Terima kasih Mas Vika. Saya kebetulan kok tidak pakai headset ya. Mudah-mudahan suaranya bisa diterima ya. Iya, Bu. Ya, saya ucapkan terima kasih ya sudah mengundang saya untuk
bisa ngobrol-ngobrol bersama para mahasiswa KKN ya. Mas Vika ini dosen ya? Insya Allah. Sebentar lagi gitu ya? Ya, mungkin. Ya, oke. Nah, sesuai apa namanya permintaannya, saya diminta untuk membahas bagaimana mendampingi ya. Judulnya atau temanya saya ambil semacam itu ya, mendampingi anak sekolah dengan apa namanya metode daring ya, karena ini masa pandemi ya, pandemi COVID-19. Ini banyak yang membicarakan karena memang situasinya dan banyak juga kebingungan ya dari para orang tua. Silakan yang bertugas untuk slide share-nya ya. Kemarin tadi pagi sudah saya serahkan ke panitia ya. Monggo panitianya, slide-nya. Oke Bu, sebentar. Sebentar Bu. Ya, langsung slide yang pertama ya. Apa basicnya ya, basic backgroundnya ya, backgroundnya tema pada pagi hari ini. Jadi memang sekolah daring ya pada masa pandemi ini tidak bisa dihindarkan gitu ya, karena sampai saat ini solusi itu yang dianggap yang relatif paling aman ya, untuk membuka sekolah itu sangat berisiko ya, sangat berisiko untuk ini ya, penyebaran COVID-nya tidak berhenti gitu ya. Walaupun sampai saat ini, walaupun sudah banyak dilakukan penyelesaian, namun tingkat ya penyebaran COVID ini ternyata masih meningkat setiap harinya semacam itu ya. Jadi keputusan dari Dinas Pendidikan ya, atau bahkan Kemendiknas gitu ya, untuk mengamankan anak-anak untuk belajar dari rumah melalui daring ini
sampai saat ini masih dipandang sebagai solusi yang paling aman ya. Jadi pemerintah belum berani ya, termasuk di tingkat yang paling bawah ya, kepala sekolahnya itu tidak berani ya untuk membuka sekolah gitu ya, karena akan banyak sekali protokolnya dan mungkin butuh biaya yang sangat mahal, dan karena siswanya terutama ini anak-anak SD dan SMP gitu ya, karena masih anak-anak, tanggung jawab pribadinya juga masih kurang, sehingga mungkin protokol yang sudah diupayakan oleh sekolah itu juga masih ini ya, sangat berisiko juga ya. Beda kalau mungkin pada anak-anak yang sudah SMA, apalagi mahasiswa ya, itu pun ternyata kan perguruan tinggi pun belum diizinkan ya untuk mendatangkan mahasiswanya untuk kuliah di kampus semacam itu. Nah ini memang sebuah keharusan akhirnya ya, belajar daring itu. Namun ternyata kan tidak semua orang siap ya, baik dari siswanya maupun dari orang tuanya ya. Ada tidak semua orang tua mungkin juga paham dengan pemakaian media ya, pemakaian media internet itu, sehingga untuk mendampingi anak-anak ini mereka juga kadang-kadang kebingungan. Anak sendiri, walaupun menurut saya sih lebih banyak ya anak-anak zaman sekarang gitu ya, era milenial semacam ini, bahkan anak saya yang kelas 6 SD aja soal IT itu lebih pintar dari saya gitu ya. Tapi tetap saja anak-anak itu butuh pendampingan dari orang tuanya, sehingga mau tak mau memang orang tua tidak boleh untuk tidak care ya dengan belajar daring ini ya, karena anak memang belum satu ya dalam hal pemakaian media ini ya, ini juga anak-anak harus diawasi. Yang kedua dari sisi belajarnya ya, mengikuti pembelajaran melalui daring ini juga kalau tidak dipantau oleh orang tuanya juga efektivitasnya dikhawatirkan semacam itu, sehingga memang ini mutlak orang tua harus mendampingi. Sebenarnya memang orang tua yang bekerja pun ya punya kesempatan untuk itu, karena kebijakan untuk bekerja dari rumah itu juga ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bisa sambil bekerja sambil mengawasi anaknya belajar. Nah, apalagi orang tua yang tidak bekerja ya, mungkin waktunya lebih banyak gitu ya, tapi mungkin mereka tidak memiliki pengetahuan ya terkait dengan pemanfaatan media daring ini ya, itu masalah-masalahnya. Nah terus kemudian yang harus dicamkan oleh orang tua ya ini karena anak-anak ya memang harus orang tua yang aktif ya, yang proaktif semacam ini. Di sini saya katakan juga bahwa mereka itu masih dalam proses tumbuh kembang, jadi benar-benar sangat ya mutlak ya tentang pendampingan orang tua dalam belajar daring ini tidak bisa ditolerir lagi, harus gitu ya, harus. Tapi orang tua juga harus ini ya, walaupun mutlak mendampingi, tetapi anak ini juga harus dilihat bahwa mereka itu adalah pribadi-pribadi yang unik gitu ya, sehingga juga tidak boleh menerapkan jadi memperlakukan mereka seperti dirinya sendiri. Jadi sebagai orang tua mereka harus sadar ya, anak itu punya kekhasan pribadi sendiri, punya ya sebagai individu itu unik ya. Kemudian mereka juga anak-anak yang tidak di zaman yang tidak sama dengan orang tuanya, juga mereka punya banyak pengalaman-pengalaman, persepsi-persepsi yang berbeda dengan orang tuanya. Ini juga harus sesuatu yang disadari sepenuhnya oleh orang tuanya. Jangan disamakan dengan dirinya. Orang tua harus melihat sekelilingnya, perkembangannya semacam apa. Ya, menyekolahkan anak itu kan bukan menyerahkan anak kepada orang lain. Bagaimanapun ya, meskipun tidak dalam situasi pandemi COVID pun kan
tanggung jawab utama pendidikan anak itu tetap orang tua kan. Sekolah itu kan hanya membantu saja ya. Anak siapa sih yang punya anak itu siapa gitu ya, sehingga kalau kemudian ada orang tua yang menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah itu sangat tidak bijaksana semacam itu. Tetap saja penanggung jawab itu adalah yang paling utama, itu adalah orang tuanya. Oh ya, kemudian slide berikutnya kita bisa lihat ya bagaimana anak itu ya dilihat dari perkembangan kognitifnya, supaya orang tua itu tidak menuntut anak. Slide berikutnya Mbak, tidak menuntut anak menghasilkan sesuatu yang di luar kemampuannya. Ya, slide berikutnya ya. Nah ini kita lihat dari sisi perkembangan kognisinya. Di sini saya contohkan yang SD ya, yang operasional konkret ini ya, yang menurut saya akan banyak sekali bermasalah dan orang tua merasa kebingungan ya dengan anak-anak ini ya. Mereka itu menurut Piaget perkembangan kognisinya itu dalam yang operasional konkret ya. Operasional konkret itu seperti apa? Bahwa anak ini sebenarnya sudah bisa berpikir yang logis gitu ya. Slide berikutnya mungkin ya. Slide berikutnya Mbak ya. Jadi di situ anak itu sudah bisa berpikir logis ya. Namun yang harus dicamkan oleh tua, mereka itu masih baru mampu berpikir secara konkret. Ya, anak SD itu baru bisa berpikir secara konkret. Jadi jangan memaksa anak untuk berpikir yang abstrak. Ya, ini yang akan membuat jadi bersih tegang ya antara orang tua dan anak, karena orang tua tidak memahami psikologis anak dan anak itu juga tidak bisa menangkap apa yang diinginkan oleh orang tuanya ketika dalam proses pendampingan belajar itu. Ya, jadi logika anak itu tetap logika yang konkret gitu ya, jangan dibuat sesuatu yang abstrak ya. Slide berikutnya Mbak. Ya, jadi ketika mendampingi belajar anak SD itu, justru disinilah karena ternyata memang yang lebih penting itu adalah prosesnya. Ya, justru ketika proses ini tidak berjalan dengan baik, ini akan berisiko dengan tidak hanya kegagalan belajarnya saja, tapi kemungkinan akan menimbulkan efek-efek lainnya. Ya, di situ juga dikatakan oleh Piaget itu seringkali memang secara umum ya dalam proses belajar itu faktor emosi itu menjadi persoalan penting ya. Maksudnya dengan faktor emosi di sini adalah kesiapan mental dari si anak itu untuk menerima materi ya. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh orang tua. Tadi pertama bahwa proses belajar itu harus maksudnya orang tua harus memikirkan caranya proses belajar bisa berjalan dengan baik, dan di sini ada faktor emosi yang memegang peranan yang sangat penting. Salah satu dari persoalan emosi itu tadi adalah kesiapan dari anak untuk menerima materi. Jangan sampai masih males-malesan ya, masih baru bangun tidur sudah dihadapkan oleh Zoom pembelajaran ya. Ini sangat buruk sekali ke belakangnya. Apalagi terus kemudian anak tidak mudeng, orang tua marah-marah, ini juga ada emosi lain yang muncul dari anak ini. Justru proses belajar itu nanti malah menjadi sebuah trauma yang akan dibawa sampai ke masa dewasanya. Jadi proses belajar ini menjadi sebuah persoalan penting ya. Karena belajarnya di rumah, maka orang tua yang paling berperan. Kalau nanti belajarnya di sekolah ya guru harus ini. Aduh, saya terlempar.
Apakah saya masih bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh ya. Soalnya di sini di tablet saya tulisannya not responding. Ya, itu ya. Jadi proses itu menjadi persoalan penting pada belajar anak. Nah, di sana ada faktor emosi ya, yang dimaksud dengan emosi di sana adalah tadi ya kesiapan psikologis anak menerima materi pada hari itu dan hal-hal yang lingkungan atau situasi yang membuat anak itu secara emosional itu aman ya, dia nyaman belajar, itu yang harus diupayakan oleh orang tua ya. Kemudian dari ini aja yang slide ke-7, perkembangan sosialnya ya. Dari ini, kalau kemudian seorang anak itu memang harus mutlak didamping, yang slide 7 aja Mbak, didampingi oleh anak, ya memang namanya anak ya, secara kejiwaan mereka memang bukan individu yang mandiri ya, memang mereka anak-anak yang belum bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Makanya tadi ya peran dari orang tua itu harus ya, harus mutlak, harus kalau orang tua menghendaki atau menginginkan kesuksesan belajar dari anak. Kalau orang tua yang acuh tak acuh di dalam masa pandemi ini pasti anak itu akan stres ya, karena dia sendiri harus mengatasi dirinya sendiri untuk misalnya pengen main, pengen apa gitu ya, karena situasinya sekolah di rumah gitu kan ya. Jadi gangguan untuk tidak konsen di pelajarannya itu kan lebih besar daripada ketika dia sekolah di sekolahannya semacam itu. Sehingga ini ya, untuk itu orang tua harus mengawasi sepenuhnya supaya anak tetap fokus pada pembelajaran. Nah, kemudian ini ya, slide ke-8 itu saya mengutip teori Havighurst yang harus diperhatikan juga oleh orang tua, sekalipun mereka itu anak-anak itu belum mandiri ya, dan orang tua memang harus mengawasi, tetapi bukan berarti orang tua itu mengatur secara ketat ya, karena anak-anak itu harus diberi kesempatan untuk ini ya, mengekspresikan dirinya sendiri. Hanya orang tua itu mungkin ini ya tutwuri handayani semacam itu ya, ketika anak kok sudah di luar jalur, maka orang tua harus mengarahkan semacam itu. Tapi tidak boleh orang tua kamu harus begini, kamu harus begitu, itu sangat tidak sesuai dengan kepekaan perkembangannya pada saat itu ya. Jadi pada usia sekolah, pada usia anak SD itu adalah secara psikologis mereka butuh kebebasan untuk trial dan error semacam itu. Ya, kemudian slide yang ke-9 itu adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh dari bagaimana melakukan pendampingan itu. Yang pertama tadi ya, pakai kata-kata yang tepat, yang sesuai dengan kemampuan berpikir anak. Ya, jangan menjelaskan dengan konsep-konsep yang hanya bisa dipahami oleh orang dewasa. Kemudian yang kedua, ya, tadi yang saya sampaikan, tumbuhkan suasana produktif. Jadi orang tua itu mendorong anak untuk ini, bukan hanya memerintahkan begini begitu, tetapi mendorong mereka melakukan eksplorasi, melakukan inisiatif, ya, sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah, kemudian ya tadi ya, karena kondisi anak yang semacam itu secara psikologis seperti itu, proses perkembangannya seperti itu, dan situasi pandemi semacam ini, kebijakan dari pemerintah semacam ini, maka memang pada masa pandemi ini memang menjadi orang tua yang mendampingi anak sekolah itu haruslah sabar ya, harusnya belajar sabar, yang biasanya tidak sabar harus belajar sabar ya. Makanya di situ juga dikatakan untuk meskipun ada standar-standarnya pendampingan itu, orang tua haruslah fleksibel memahami kondisi anak. Ya.
Nah, ini slide yang terakhir itu berusaha untuk kreatif ya, orang tua itu memikirkan cara bagaimana yang paling menyenangkan buat anaknya. Yang paling mengenal anak kan orang tuanya ya. Nah, maka kalau sampai orang tua tidak paham ya tipenya anaknya semacam apa, itu ya kalau menurut saya orang tua yang diragukan semacam itu ya. Nah, kemudian justru dalam kebersamaan ini sama-sama yang orang tuanya adalah bekerja dari rumah, anaknya sekolah dari rumah, itu justru dimanfaatkan untuk meningkatkan kedekatan. Ya, demikian dari saya ya. Saya akhiri, mungkin akan dilanjutkan diskusi atau bagaimana ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Fitri atas penyampaian, luar biasa ya. Jadi kita mengulik dari dasarnya, dari gimana sih peran orang tua itu dan memahami karakteristik anak tadi ya, terutama anak SD yang mungkin mereka memang pemikirannya belum seberkembang kita sebagai mahasiswa, mereka sangat butuh bimbingan. Baiklah, untuk teman-teman semuanya peserta webinar atau Zoom webinar pada pagi hari ini, silahkan yang ingin bertanya, yang ingin mendiskusikan, karena saya yakin pasti setiap dari teman-teman ini memiliki mungkin unek-unek ya, entah itu yang dapat dari keluarganya sendiri, keadaan atau situasi di rumah, atau mungkin di lingkungannya. Mungkin melihat tangga nih, loh, cah kayak jadi sekolah ngomong, tapi kok malah dolan terus, ya kan, mungkin bisa ditanyakan ke Bu Fitri. Silahkan. Panitia tolong dibantu ya untuk mengkoordinir pertanyaan-pertanyaannya. Sepertinya belum ada yang masuk nih ya. Saya mau tanya dulu nih Bu Fitri sambil nunggu yang lain pada tanya. Jadi gini Bu, kan tadi disebutkan orang tua memiliki peran yang sangat penting di sini. Kan? Tapi bagaimana jadinya, semisal kan nggak menutup kemungkinan orang tua itu dua-duanya kerja pabrik, misalkan ya Bu. Mungkin ada pengurangan jam kerja mungkin ya, hari kerjanya dikurangi. Tapi kalau pabrik kan setahu saya, di lingkungan saya tuh orang tuanya yang pabrik ya setiap hari tetap berangkat gitu Bu. Nah kemudian kan otomatis anaknya kurang terawasi. Nah jadilah seperti yang saya lihat setiap hari nih, mungkin anak-anak KKN di tempat saya juga tahu, adik-adik kalau pagi malah main, ya kan, yang harusnya mereka jam belajar malah main. Nah, otomatis orang tua kan kurang di situ karena keterbatasan waktu memang dari orang tua Bu. Nah, itu gimana kira-kira Bu, anaknya harus ikut kursus kah atau gimana mungkin? Gimana? Iya, ya semacam itu ya. Kalau kebetulan dia punya kakak, ya kakaknya diberdayakan gitu ya untuk mengawasi adiknya. Gitu. Kalau kebetulan kakaknya udah lebih umurnya lebih jauh ya jaraknya dengan anak ini, dengan kalau sama-sama anak SMP, kakaknya masih SMP ya mungkin masih belum mampu ya. Kalau kemudian ya minta abang, kalau tidak kakaknya mungkin tantenya gitu ya, tantenya. Kalau mbahnya biasanya enggak mungkin ya, karena mbah itu orang lebih sepuh itu biasanya lebih kurang telaten semacam itu ya. Nah, iya itu memang harus ada pengganti itu pasti. Anak SD enggak mungkin ditinggal belajar sendiri itu pasti. Mencoba mencari sumber-sumber ya. Kemudian kalau semua itu baru tidak ditemukan ya memang ini ya tadi ya mengambil kursus yang online atau gimana, atau ada juga mungkin ada mahasiswa yang memang ini ya freelance untuk bimbingan belajar gitu mungkin macam itu juga ya. Jadi tetapi ini ya tadi ya usahakan sekolah itu tetap di rumah gitu ya. Jangan sampai misalnya kursus itu di bimbelnya, itu beresiko juga gitu ya. Jadi usahakan sumber daya itu semuanya tetap diusahakan ya, dari tadi ya memperdayakan kakaknya atau tantenya, atau ada tetangga yang mau sukarela misalnya dengan anaknya sendiri ya, tetangganya juga punya anak, yuk sekalian belajar bareng. Kalau anak saya begitu, kebetulan saya juga kelas 6 SD, jadi ibu wali murid itu ada berapa ya, 12 anak itu yang ngajak saya, yuk Bu nyewa gurunya gitu ya, nyewa gurunya dan belajar di tempat salah satu dari
temennya anak saya itu ya. Itu. Jadi memang kebetulan kalau anak saya ya orang tuanya itu teman-temannya itu memang sangat care ya, apalagi anak saya kelas 6 itu ya. Jadi mereka yuk urunan bareng-bareng gitu ya, mengundang gurunya, tapi tidak setiap hari memang ya, seminggu hanya 2 kali atau apa, dan itu jumlah anaknya juga dibatasi ya, hanya 12 anak, nggak boleh terlalu rame itu semacam itu. Jadi tetap memang pendampingan itu harus diupayakan gitu. Tidak bisa, tidak mungkin dengan anak SD itu belajar sendiri itu pasti akan banyak gagalnya semacam itu. Berarti dibutuhkan kreativitas dari orang tua, Bu ya, inovasi gitu ya. Iya, ya, bayari mahasiswa yang suka privati gitu ya. Ya, untuk teman-teman mahasiswa bisa. Iya, minimal mendampingi itulah. Misalnya, loh Bu, kalau mahasiswa IAIN kan nggak paham kalau harus misalnya yang dari Islamic Studies ya nggak paham harus mendampingi belajar matematika. Tidak usah menjelaskan, tapi mendampingi anak, menyemangati anak itu sudah bantuan yang luar biasa. Ya. Ya, ini peluang untuk teman-teman mahasiswa mungkin bisa dipromo ya, mendampingi belajar anak selama pandemi, Mas, menghasilkan. Oke, udah ada penanya ini Bu ya. Mungkin bisa saya bacakan. Oke, yang pertama, Assalamualaikum. Saya Ngizatun Zahroh, mahasiswa STAIS Sufyan Sauri, Cilacap, Majenah, ingin bertanya tentang teori belajar kognitif Jean Piaget. Nah, yang saya tanyakan, belajar kognitif Jean Piaget itu belajar yang bagaimana? Nah, ini yang pertama, Ibu. Mungkin saya bacakan 3 ya, Bu. Ini yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan teori Havik-Hurst. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, maaf Ibu izin bertanya. Ibu tadi kan menyampaikan, usahakan belajar itu di rumah. Namun kenapa untuk yang para pekerja atau pegawai pabrik masih boleh masuk? Kemudian mall juga. Namun kenapa untuk pendidikan kok diharuskan belajar jarak jauh? Nah, ini emang permasalahan yang masih hot-hotnya nih. Ya monggo Bu Fitri bisa disampaikan atau mungkin saya ulang satu persatu. Ya, satu-satu dulu aja saya lupa. Ya benar. Yang pertama Bu, ini dari Ngizatun Zahroh. Dia menanyakan tentang teori belajar kognitif Jean Piaget. Nah, itu bagaimana sih Bu? Maksudnya begini ya, San Piase ya, itu kan orang Paris ya, nama tokohnya itu San Piase. Dia itu mengemukakan teori tentang perkembangan kognisi anak gitu loh maksudnya. Jadi menurut San Piase itu tadi ya, kenapa ya di sekolah itu kan tingkat kesulitan materi belajar itu kan bertingkat-tingkat ya. Yang kelas 1 SD mungkin bisa saja materinya sama tetapi tingkat kompleksitasnya kan berbeda ya. Nah, ini mengacu pada teori perkembangan kognitif dari San Piase ini, maksudnya begitu. Jadi kalau mau menjelaskan yang panjang lebar nanti ya kuliah di psikologi aja atau kuliah di tasawuf psikoterapi gitu ya. Jadi proses belajar anak itu harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitifnya semacam itu. Ya, berarti simpelnya tadi ya Bu ya, di kalimat terakhir Bu Fitri tadi, gimana belajarnya anak tuh melihat perkembangan seorang anak tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau mau lebih dalam, mungkin Mbak Ngizatun Zahroh bisa belajar di belajar kembali terkait psikologi. Karena ini kan Bu Fitri mengkaitkan pendidikan dengan psikologi gitu Bu, kurang lebih ya. Ya karena pengetahuan saya basic keilmuannya di situ ya. Oke. Ya, mungkin kalau Mbak Ngizatun Zahroh ada yang kurang paham bisa nulis lagi di chat ya, nanti akan kami bacakan lagi. Atau kalau mau menyampaikan sendiri nggak apa-apa, disampaikan nanti, tulis di chat juga nanti biar dibuka oleh panitia. Selanjutnya pertanyaan kedua Ibu, apa yang dimaksud dengan teori Havik-Hurst? Nah, sama juga ya, Havik-Hurst itu juga tokoh psikologi perkembangan juga. Nah, Havik-Hurst ini mempunyai teori tentang ini ya, bahwa
setiap anak itu atau bahkan manusia itu punya tahapan, setiap tahapan perkembangan itu punya tugas perkembangan yang sendiri-sendiri ya. Jadi kalau anak usia 0 sampai 1 tahun, yang dimaksud dengan tugas perkembangan itu adalah sesuatu yang seharusnya normal dicapai oleh seorang individu ya sesuai dengan tingkat perkembangannya dia. Kalau misalnya 0 sampai 1 itu adalah seorang anak itu harus mampu bicara atau jalan ya. Kalau bicara belum ya, masih lebih. Nah, itu tugas perkembangan menurut Hafiz pada usia 1 tahun itu adalah anak belajar berjalan, anak mampu berjalan. Nah, kemudian ketika pada usia sekolah itu tadi ya, anak mungkin harus buka-buka teorinya Hafiz juga ya. Pada usia 7 sampai 10 tahun atau 12 tahun itu tugas perkembangan oleh Hafiz disebutkan apa. Nah, ini kalau anak ini belum mencapai apa yang disampaikan oleh Hafiz itu berarti dia mengalami kelambatan perkembangan semacam itu. Jadi Hafiz itu nama pencetus teorinya semacam itu ya. Tentang ya yang harus dicapai oleh seorang individu pada masa perkembangan tertentu semacam itu. Ya, berikutnya ya. Oke. Ya, jadi kurang lebih itu ya tadi Mbak Zahro, teori yang mungkin perlu diketahui oleh orang tua agar tadi seperti yang disampaikan Bu Fitri, orang tua nggak terlalu memaksakan keinginannya karena ada batasan-batasan kemampuan yang masih bisa dicapai oleh anak tersebut. Ya, selanjutnya Ibu izin bertanya, nah ini mungkin sedikit keluar dari dunia pendidikan Ibu. Jadi pertanyaan ini dari Mbak Siti Nur Naimah yang menanyakan kalau untuk para murid disuruh belajar di rumah. Kenapa untuk para pekerja atau pegawai pabrik masih boleh masuk? Kemudian di mall juga. Kemudian untuk pendidikan kok harus belajar jarak jauh? Kenapa? Apa bedanya mungkin gitu, Bu? Monggo Bu Fitri. Kalau saya ditanya kenapa buruh pabrik begini-begini, saya bilang bukan urusan saya. Gitu. Ya toh orang itu kan punya ini ya, punya tanggung jawab masing-masing gitu ya. Kemudian kebijakan soal buruh pabrik itu masuk kerja atau tidak itu kan kebijakan dari pimpinan perusahaannya semacam itu. Saya tidak akan mempersoalkan gitu ya, silahkan aja, kecuali saya buruh pabrik gitu ya, saya akan mempertanyakan itu. Tapi karena saya tidak berkepentingan dengan itu, ya saya tidak bisa menjawab dan memang bagi saya itu bukan urusan saya tadi itu semacam itu ya. Iya benar-benar ya. Jadi memang ya Bu Fitri ini kan seorang psikolog ya, jadi psikolog dan pendidik ya, orang tua, psikolog, pendidik. Jadi mungkin ya seputar itu aja mungkin masih bisa tercover oleh Bu Fitri. Cuman kalau ya tadi saya setuju kalau dunia pabrik ya itu urusannya pemilik perusahaan, urusannya bosnya gitu kan. Ya oke. Selanjutnya mungkin kalau ada yang ditanyakan, ya ini ada yang bertanya Bu dari Lailatul Muasih. Menurut pemateri, menurut Ibu, Bu Fitri, pentingkah guru untuk mengadakan home visit? Silakan Bu Fitri. Relatif ya, kalau ya sama kan, berarti apa yang dilakukan oleh guru anak saya itu kan juga semacam home visit juga ya kan, belajar di rumah teman anak saya semacam itu ya. Ya sebagai bentuk tanggung jawab sekolah memang itu perlu ya untuk memantau perkembangan. Barangkali ada yang benar-benar sangat bermasalah gitu ya untuk segera ditangani, apalagi seperti anak saya kelas 6 ya. Ini kan fatal banget ya kalau sampai terlambat ditangani itu kan, nanti terus kalau nggak lulus SD kan kasihan banget. Nanti problem yang ditimbulkan oleh itu inilah meluas gitu ya. Makanya perlu home visit, tapi ini juga harus diperhatikan tentang kesehatan dari gurunya ini juga. Saya waktu diajak bermusyawarah dengan itu para orang tua untuk memutuskan ini ya sekolah di rumah temannya itu ya dalam kelompok kecil itu ya sempat ini juga sempat menyinggung masalah itu. Gurunya ya dipikirkan kesehatannya juga loh ya, dia sudah mondar-mandir ke sana kemari dalam situasi yang rentan ya tercemari COVID itu kan, itu juga sesuatu yang harus dipikirkan protokolnya. Mungkin juga jangan sampai kemudian menyita waktu dan tenaga dari gurunya. Tetapi memang untuk mengetahui kondisi dari
siswa ini ya memang harus sekolah harus tahu ya, meskipun tidak pernah berangkat sekolah, tetap pemantauan itu tetap harus dilakukan oleh sekolah, karena kalau sudah terlalu, apalagi kemudian kalau kita lihat nggak tahu ya itu di sosmed itu beneran atau hanya apa namanya dagelan gitu ya, misalnya orang tuanya sampai ngamuk-ngamuk kayak gitu, nggak tahu itu beneran apa enggak, saya nggak paham. Masa sih ada orang tua yang apa namanya, memang ya ada juga cerita tentang sampai ada anak yang bunuh diri karena tugas yang terlalu dirasa berat. Nah, sebenarnya dirasa berat itu kan mungkin karena tidak ada yang dicurhati kan ya. Kadang-kadang kan cuma itu aja kan ya. Kenapa berat? Karena anak merasa sendirian kan, merasa menanggung tugas-tugas itu. Tapi kalau ada yang diajak sambatan gitu ya, Bu, ini gimana Bu, saya sambil ngerjain tugas dikipasi dong. Nah, kan jadi secara psikologis kan anak menjadi lebih apa namanya tidak terbebani dengan tugas-tugas itu. Ya, itu perlu ya, perlu. Tapi dengan berbagai macam protokol atau persyaratan ya semacam ini, bahwa kesehatan gurunya pun dipikirkan. Gitu. Iya, iya. Ya. Ya, jadi itu Mbak Ella ya, jadi memang diperlukan ya pendampingan dari guru sebagai wujud mengontrol perkembangan dari anak didiknya. Dengan memperhatikan protokol kesehatan pastinya. Ya, yang lainnya silakan bisa bertanya ya melalui chat atau mungkin secara langsung bisa disampaikan dengan fitur raise your hand tadi sesuai yang disampaikan oleh MC sebelumnya. Sambil menunggu pertanyaan nih Bu, saya juga gini Bu, ini mau tanya lagi. Nah jadi saya tuh kadang-kadang mikir gini, karena di lingkungan saya mungkin mayoritas tadi yang saya sampaikan, orang tuanya basicnya adalah pekerja pabrik, dan mungkin bisa dibilang perhatian orang tua terkait pendidikan anak tuh kurang, Bu. Makanya tadi saya sebutkan banyak sekali anak-anak yang masih berkeliaran ketika pagi-pagi, dan sampai siang mereka main. Jadi belajar di rumah ini malah seperti hari libur gitu loh bagi mereka. Nah yang saya pikirkan gini Bu, gimana jadinya nanti kalau misalkan pandemi ini udah selesai, nah kemudian anak-anak akan masuk sekolah. Nah itu apakah mempengaruhi psikologi anak tersebut? Mereka yang biasanya main pagi-pagi sampai siang, kemudian dia harus berangkat sekolah. Nah kan pikiran jelek saya kan bilang, wah ini mesti kebak yang metu sekolah. Saya mikir gitu, Bu. Ya mungkin bisa ditanggapi Bu Fitri, silakan. Banyak yang keluar maksudnya keluar dari nggak sekolah lagi gitu maksudnya. Ya, karena mereka udah terlalu nyaman gitu loh Bu. Dari pagi sampai siang main sampai sore gitu kan. Pikiran jelek saya gitu mikirnya. Ya, iya kembali ke orang. Masa sih zaman sekarang anak nggak sekolah itu kayaknya gimana gitu ya. Ya, ini banget ya. Memang ya orang tua ya pastilah ya untuk apa namanya. Dan apalagi anak yang sehari-harinya ditinggal kerja oleh orang tuanya, dia nggak sekolah mau jadi apa itu kayaknya lebih apa namanya mengerikan sekali gitu ya. Tetap misalnya pun tidak orang tuanya, kemungkinan mungkin ada di wilayah itu kan ada ibu PKK atau Karang Taruna yang ini yang apa namanya membuat program untuk anak-anak yang itu tadi yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Bagaimana itu kan tanggung jawab kita semua ya. Jadi berdayakan Karang Tarunanya, berdayakan PKK-nya gitu ya untuk keselamatan bangsa ini, anak bangsa ini gitu ya. Oke. Ya. Berarti dengan memperdayakan tadi ya, kecuali orang tua mungkin bisa bermain di situ Karang Taruna dan lain sebagainya. Ya Bu, ini ada pertanyaan nih Bu dari peserta webinar pagi hari ini. Maaf Ibu, jika memang sekolah dibuka atau tatap muka, namun dengan protokol kesehatan, itu menurut Ibu bagaimana? Karena menanamkan nilai-nilai karakter tidak bisa dalam hal PJJ atau online, Bu. Jadi penanaman karakter menurut Mbak Siti Nur Naimah ini kan harus secara langsung gitu ya, tidak bisa lewat online. Nah, itu gimana sih Bu Fitri? Bisa disampaikan. Monggo. Kalau kemarin-kemarin yang saya tahu memang tidak akan apa ya secara dramatis gitu ya pembukaan sekolah itu ya akan dilakukan secara bertahap gitu ya. Mungkin tadi dengan model sekolah 3 hari sekali dan di sekolahnya itu hanya 2 jam kan
bertahap semacam itu dulu, tidak secara dramatis atau secara kontras itu langsung kayak apa namanya liburan biasanya itu ya 2 minggu libur, kemudian langsung misalnya di awal tahun ajaran semuanya masuk, kan prosedurnya kan tidak semacam itu ya, memang harus pelan-pelan ya, pelan-pelan itu pun relatif ya, karena kalau misalnya itu sudah dilaksanakan ya sekolah 2 hari sekali atau sekolah 3 hari sekali dengan hanya durasi waktu yang hanya 2 jam di sekolah gitu ya, kemudian bergantian ya, ada yang sekolahnya jam 7 pagi, ada yang sekolahnya jam 9 pagi, sehingga sekolah itu tidak ramai semacam itu ya, hanya ada beberapa anak saja, itu kan apa namanya, semuanya dipikirkan semacam itu, tidak kemudian langsung apa namanya yang sangat resikonya sangat tinggi gitu ya, karena yang terkena kan tidak hanya anak-anaknya saja ya, guru-gurunya juga beresiko untuk terkena COVID juga kan semacam itu. Kemudian untuk penanaman karakteristik tadi Bu? Nah ya tadi kan dengan waktu yang 2 jam itu kan bisa di apa namanya hidden kurikulum gitu ya. Gitu. Jadi memanfaatkan waktu yang ada meskipun singkat gitu Bu ya? Ya sebenarnya kan apa namanya penanaman moral itu kan apalagi anak kecil itu dengan contoh perilaku gurunya, dengan contoh perilaku orang tuanya itu kan sudah penanaman moral kan ya. Kan tidak perlu apa namanya effort yang begitu yang terlalu besar kan semacam itu. Ternyata Iya. Mungkin dengan memulai pembelajaran secara online dengan on time itu kan mengajarkan karakter disiplin juga. Betul sekali. Iya. Oke. Ya Bu, siap. Nah itu ya, jadi banyak jalan menuju Roma. Ya. Dalam penanaman karakteristik pun seperti itu. Jadi kita sebagai guru mungkin bisa menanamkan secara online juga, meskipun tidak semaksimal secara langsung, kurang lebih seperti itu. Iya, penanaman moral itu kan tidak selalu harus bentuk ceramah. Ini kan malah tidak efektif juga ceramah gitu kan. Siap. Ya, mungkin kalau ada yang ingin ikut berdiskusi secara langsung nggak apa, nanti dengan fitur raise your hand nanti akan dibuka oleh panitia. Selanjutnya Ibu, ini ada pertanyaan lagi. Oke. Dari Anggi Nuryani. Assalamualaikum Ibu, bagaimana cara mengontrol penggunaan gadget atau HP untuk anak? Bahkan kebanyakan anak sekarang malah asik bermain HP sambil tiduran, kemudian lama-lama menjadi minus dan masih banyak yang lainnya. Silakan Bu Fitri. Ya, kalau hanya berupa larangan itu memang tidak akan mempan. Ya tadi memang di masa sekarang ini orang tua harus putar otak juga ya, harus kreatif gitu ya. Jadi anak mungkin dikasih tugas yang menyenangkan ya. Jadi waktunya itu dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang rileks dan yang membangun semacam itu ya. Jadi anak kan kalau sibuk dengan kegiatan yang lain otomatis HP-nya akan digeletakke kan gitu ya. Itu apa yang membuat anak itu mengambil HP itu kan karena mereka nganggur. Orang tuanya nganggur kan gitu ya. Itu aja, ini dikasih ayo cuci piring bareng-bareng sama ibu gitu. Ayo jemur baju yang dicuci ini ibu dibantu. Ini kan jadi anak sehari-harinya kerjanya tidak ini. Kalau ada kesibukan pasti HP itu ditinggalkan. Ya. Iya. Berarti kembali lagi ke kreativitas orang tua untuk mengisi kekosongan. Gitu ya. Jadi orang tua itu memang harus orang tua memang ya, jangan dibayangkan cuman enaknya aja. Tanggung jawab sebagai orang tua itu ya. Ya, oke, siap. Ya, jadi ini para calon orang tua, terutama mahasiswa-mahasiswi yang akan menjadi orang tua, bisa dipersiapkan dari sekarang, ya mencari kreativitas untuk mendidik anak, terutama di masa yang sulit seperti ini. Ya, silahkan yang ingin kembali bertanya, masih kita buka ya pertanyaan. Dan silahkan bisa dinikmati konsumsinya masing-masing. Ya, itu ada apa di tempat teman-teman. Ya, monggo, ini sepertinya ada orang yang mungkin predikatnya orang tua, monggo mungkin ingin bertanya, silahkan para ibu atau para bapak yang pada pagi hari ini turut bergabung di acara webinar, bisa langsung ditanyakan kepada Bu Fitri, silahkan.
Atau mau secara langsung bisa ya. Jadi dengan itu your hand. Oke. Ya, mungkin sambil nunggu, ya gimana kalau kita perfotoan dulu ini sebelum orangnya berkurang, Mbak Panitia gimana? Pengalaman saya seiring berjalannya waktu semakin berkurang peserta. Nanti fotonya kurang maksimal. Sambil menunggu penanya selanjutnya mungkin. Oh, maaf, ini dari Ibu Terima bertanya. Sebentar, maaf Ibu. Sebentar. Oh, iya. Maaf Ibu Terima sebelumnya kelewatan Ibu. Jadi dari Ibu Terima bertanya, bagaimana peran orang tua yang anak-anaknya ada di pondok pesantren sambil sekolah? Ya, peran orang tuanya bagaimana nih? Apakah ada perbedaan di situasi new normal ini? Monggo Bu Fitri. Maksudnya kan kalau di sekolah, kalau di pesan, artinya anak-anak tidak berada di rumah gitu maksudnya. Iya, ini mungkin Bu Terima mau langsung bertanya, nggak apa-apa Ibu, silakan. Oh iya. Ya kalau apa namanya memang anak-anaknya di pesantren kan, pesantrennya kan juga sudah ini kan, sudah ya ini kan melakukan protokol juga semacam itu. Nggak mungkin pesantren itu kemudian melanggar apa yang ditetapkan oleh pemerintah, karena itu kan juga beresiko tadi ya penyebaran COVID di di pondok, atau itu tidak hanya pada santrinya aja tapi juga terhadap ustadz-ustadznya. Jadi orang tua kan biasanya kalau di pondok juga nggak boleh berhubungan melalui HP pun nggak boleh kan ya. Ya doakan saja dari rumah gitu ya. Karena saya yakin pasti pesantrennya sudah akan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin Ibu Terima sepertinya mau ini ngobrol sama Bu Fitri. Ya, bisa. Ya. Assalamualaikum Bu Fitri. Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Sekaligus ini curhat juga. Saya seorang guru yang banyak sekali kesulitan yang saya dapat ketika mendampingi anak saya sendiri ketika belajar. Ketika saya ngajar luring ke anak-anak seminggu 2 kali lah, anak saya itu belum bisa mandiri, Bu. Jadi saya ngopeni orang lain, tapi anak saya ya begitu, nggak ada yang mendampingi tentu. Nah itu jadi memang harus ekstra sekali, Bu. Mohon saran Bu dari Ibu sekaligus orang tua saya dan sebagai guru juga. Derek Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kan juga guru ya, Bu ya. Saya juga guru gitu ya. Anak saya juga kelas 6 SD ya. Ya memang kebetulan saya, suami saya dan kakaknya anak saya yang kelas 6 SD ini bekerja sama gitu ya. Ketika saya harus kuliah online gitu ya, yang mendampingi belajar anak saya ya kakaknya atau ayahnya semacam itu. Tadi juga sudah saya sampaikan ke Mas Vika itu kemungkinan tadi yang minta tolong ke tetangga misalnya gitu ya, atau kalau di lingkungan saya juga banyak mahasiswa ya yang kontrak rumah di sekitar perumahan saya itu juga bisa dimintain tolong. Oh, untuk jam ini kok saya lagi ngajar ke santri gitu ya Bu ya, tolong anak saya kan ternyata jadwalnya dia untuk daring juga, minta tolong didampingi, karena pendampingan terhadap anak itu tidak harus orang yang paham dengan pelajarannya, tapi minimal yang bisa memberikan semangat, bisa membuat anak tetap fokus, termotivasi untuk belajar gitu Bu. Ya. Itu. Jadi pendamping anak itu memang tidak harus orang yang menguasai pelajaran gitu ya, tapi tadi ya yang open terhadap anak gitu Bu. Terima kasih banyak Bu. Sebetulnya ada yang saya kantongi dari ngendikan Ibu itu, selain peran orang tua dalam mendampingi anak belajar ini,
kesempatan yang sangat baik untuk mbak-mbak dan mas-mas KKN ini kalau boleh daftar, kami buka di desa kami untuk ber-KKN. Itu kesempatan bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif ketika di jam-jam belajar yang mana ada hubungannya atau keterkaitannya dengan lembaga atau pemerintahan desa seperti yang Ibu ngendikake kayak Ibu PKK, tokoh masyarakat, itu semuanya bergerak bagaimana cara mengkondisikan J. Semoga ini Mbak-mbak KKN dan Mas-mas ini ini kesempatan terbaik ya. Dimanfaatkan saja itu KKN. Ya. Kalau dulu 2 bulan sampai 3 bulan itu ada KKN sehingga mencetuskan membuahkan karya kayak taman baca masyarakat, ada PAUD juga. Jadi semoga nanti ada lagi dibuka program KKN yang langsung terjun ke masyarakat ya Bu. Ya terima kasih atas kesempatannya Bu. Ini juga misalnya ya temennya putranya Ibu itu ada yang tetangga yang satu kelas gitu ya. Dititip aja barengan gitu. Dia diawasi oleh orang tuanya temennya itu gitu. Ya kerjasama kan sekarang itu istilahnya apa? Jogo tonggo. Nah, itu kan mungkin semacam itu juga. Iya, Bu. Siap. Terima kasih banyak. Matur suwun Mas Ahmad Fika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Trima udah menyampaikan tadi ya sebagai orang tua dan juga sebagai guru. Mungkin kalau ada orang tua yang lain yang saat ini mengikuti acara bisa seperti Bu Trima menyampaikan pertanyaannya melalui secara langsung bisa. Dan ini ada masuk pertanyaan Ibu, akan saya bacakan dulu. Pertanyaan dari Pipit Nurfianti. Oke, di era pandemi seperti ini, siswa belajar di rumah dan mengerjakan tugasnya di rumah pula. Ketika mengerjakan tugas didampingi oleh orang tua atau lainnya, seringkali siswa ngeyel, mogok tidak mau mengerjakan atau melakukan hal lainnya yang membuat si pendamping belajar menjadi jengkel pada anak tersebut, hingga membuat kesabaran kita semakin berkurang. Bagaimana cara efektif untuk mengatasi hal tersebut agar anak menurut dan tidak membuat kita jengkel lagi? Silakan Bu Fitri bisa ditanggapin. Ya ini latihan sabar ya, latihan sabar. Kalau sekarang itu kan banyak metode-metodenya, misalnya latihan mindfulness. Itu tadi ya, kalau kita memahami secara psikologis kondisi anak itu semacam itu ya, dari tingkatan perkembangannya, tingkatan kemandiriannya, itu kalau pendampingnya paham yang semacam itu, mestinya dia bisa mentoleransi ya. Tidak, kalau dia kemudian tidak bisa mengatur itu, ya berarti dia bukan pendamping yang baik gitu ya. Dia sendiri yang harus dididik, dibina gitu ya. Ya, yang dewasa aja nggak bisa, apalagi anak-anak kan gitu toh. Mestinya kan harus dimulai dari yang dewasa dulu kan, gitu toh. Iya benar sekali ya. Dan mungkin setiap orang tua tahu apa yang disukai anaknya dan bisa diaplikasikan, mungkin seperti itu Bu ya. Betul sekali. Yang paling tahu anaknya itu pasti orang ibunya, ini orang tuanya itu. Mungkin Bu Fitri taunya ya anaknya sendiri, gimana kondisinya anaknya Bu Fitri sendiri gitu kan. Iya. Oke. Ya, itu tadi Mbak Pipit ya. Jadi memang kita berlatih sabar di sini ya. Karena biasanya yang sabar kan gurunya, guru di sekolahnya sabar ngurusin anak-anaknya para orang tua. Dan sekarang orang tua merasakan sendiri gimana sih mendidik anaknya. Padahal cuma satu aja, cuma satu anak aja tapi udah merasa sedikit emosi. Apalagi ibu guru yang di sekolahnya tuh ngajarnya berapa anak itu kan. Oke, ya, jadi emang harus tadi kreatif dan inovatif. Ya, Mbak Pipit. Silakan untuk penanya lainnya bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui chat, dipersilahkan. Kepada panitia ini yang nanya ada hadiahnya nggak panitia ya? Ada nggak Mbak Anggi? Hadiahnya virtual. Oke. Iya. Monggo Mbak-mbak mahasiswa, mas-mas yang nantinya akan menjadi calon orang tua untuk bisa bertanya.
Oke. Maaf sebelumnya Bu, izin bertanya. Silakan Mbak Anggi. Iya Bu. Ya di sini kan kemarin saya juga sempat menulis Bu tentang kesehatan mental anak dalam pembelajaran daring ini Bu. Nah Ibu, menurut Ibu apakah ada pengaruh pembelajaran daring itu untuk kesehatan mental anak Bu? Begitu Bu. Terima kasih. Iya tadi ya, anak itu sangat tergantung dari lingkungannya, ya kan? Kalau sama aja kalau anak itu sekolah di sekolahan yang di Semarang itu ada ya sekolah yang murid-muridnya itu isinya itu apa ya, anak-anak preman gitu ya. Nah ini kan lingkungannya tidak kondusif, ini juga apa nggak akan itu juga akan ngefek ya terhadap anak ya. Jadi makanya justru dengan menyadari itu bahwa sangat dipengaruhi, anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, maka orang tua harus menyadari perannya itu tadi ya untuk kita aja yang orang dewasa aja bisa ya menjadi stres karena pandemi ini ya kita kemudian berlatih apa ya yang bisa menetralisir stres pada diri kita supaya tidak juga mengganggu ya, tidak menimbulkan stres juga pada anak ya. Jadi orang tua memang juga harus belajar teknik-teknik untuk mengelola stres gitu ya supaya tidak ngimbas ke anaknya karena anak sendiri juga memang saya akui ya di awal-awal gitu ya, di awal-awal pembelajaran daring ini saya lihat anak saya juga sampai nangis gitu ya. Padahal di rumah saya kan semuanya mendukung gitu ya, bapaknya mendukung, kakaknya mendukung. Itu aja anak saya sampai nangis gitu ya. Tapi setelah sekarang karena sudah berjalan sekian lama ya, lama-lama kemudian anak itu merasa sudah terbiasa dengan situasi sekolah yang di daring tadi, apalagi justru malah didampingi sekolahnya bareng sama bapaknya, sekolahnya bareng sama ibunya atau kakaknya. Itu mungkin malah punya ini ya pengalaman yang lebih menyenangkan semacam. Berarti kan sekolahnya kayak semacam privat gitu ya, lebih intensif gitu ya kalau didampingi oleh orang tua, didampingi oleh kakaknya gitu ya. Ya ini memang iya pada awal itu saya melihat sendiri ya anak saya gitu ya kelas 6 SD itu nangis bingung gitu ya. Tapi karena kemudian kita yang tua-tua ini prihatin gitu ya, anak saya udah kelas 6 SD kalau sampai enggak lulus kan ya gimana nanti cari sekolah kesulitan, kalau sudah lulus ternyata cari sekolah kesulitan karena nilai kelulusannya sangat rendah, itu kemudian kan kita mengupayakan supaya anak itu belajar dengan nyaman macam itu. Oke. Ya, terima kasih Bu Fitri. Itu tadi teman-teman dan para orang tua mungkin yang pada hari ini mengikuti acara webinar. Kita banyak membahas tadi ya terkait dengan peran orang tua dalam pendidikan, dalam mendidik anaknya, yang mana saat ini ya semua pendidikan harus melalui online ya. Peran orang tua tadi, kalau boleh saya garis bawahi, berarti peran orang tua di sini sangat besar. Dan bagaimana seorang orang tua itu berperan harus menggunakan ya kreativitas, harus memiliki orang tua untuk memiliki kreativitas yang mana bisa mendukung pendidikan anak secara online, karena pastinya guru-guru di sekolah tidak bisa memiliki peran semaksimal sebelumnya. Itu ya, jadi kreativitas orang tua nih yang perlu kita garis bawahi. Dan karena teman-teman ini kita sudah berada di penghujung acara, mungkin Bu Fitri ada pesan atau mungkin pesan singkat lah untuk teman-teman, untuk para orang tua yang hari ini ikut. Silakan Bu Fitri. Ya, tadi sudah disampaikan sama Pak. Ya. Kan juga akhirnya bisa. Kirim nang grup ya, Mas. Si tak absen sih. Di-mute ya, sebenarnya di-unmute ya. Ya, ini ya pandemi ini kan semua ya kita yang mengalami kan kita semua gitu ya. Jadi tidak ada
tidak perlu saling berpikir untuk menyalahkan orang lain, tetapi lebih baik berpikir untuk bagaimana caranya untuk mengatasi yang di sekitar kita. Ya, tidak usahlah tadi ya misalnya ya maaf ya memikirkan persoalan buruh itu sudah ada yang mikirin gitu ya. Mendingan kita yang ada di sekitar kita itu sudahkah ini ya persoalannya terselesaikan atau belum ya, bekerja sama dengan tetangga, dengan karang taruna, atau siapapun yang ada di sekitarnya ini ya. Jadi tidak kalau kemudian ditetapkan oleh pemerintah harus begini, berpikirlah bagaimana caranya gitu ya, tidak usah berpikir oh pemerintah ini ada ini justru akan membuat kita stres ya. Mendingan kita ini mencari pemecahannya semacam itu aja. Oke, ya terima kasih sekali Bu Fitri. Penyampaian yang sangat luar biasa tadi ya, mengkombinasikan psikologi dan pendidikan. Saya yakin teman-teman juga puas ya dengan penyampaian Bu Fitri. Mungkin nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa disampaikan melalui tadi Bu Fitri sudah menyampaikan kontaknya, bisa mungkin atau main ke Usuluddin, bisa nanti ketemu Bu Fitri, bisa bertanya silahkan. Dan mohon maaf Bu Fitri, akhir sesi kita mau ambil foto Ibu, berkenan J. Ya monggo, ya. Silahkan panitia bisa dibantu. Mbak Anggi, Ya. bisa di... Ya, silahkan Anggi. Ya, hitung ya. 1, 2, 3. Ini untuk slide yang pertama. Kemudian slide yang kedua. 1, 2, 3. Kemudian slide yang ketiga. 1, 2, 3. Ya, sudah Mas Vika. Ya. Wah, ada 3 slide ya. Berarti emang banyak ini peminat acara pada pagi hari ini. Ya, saya mewakili rekan-rekan panitia, Bu Fitri mengucapkan terima kasih atas penyampaiannya. Semoga berkah Ibu dan pastinya semoga keluarga selalu sehat Bu G. Amin ya rabbal alamin. Ini ada chat masuk lagi Bu Fitri sebelumnya maaf. Bu Trimah meminta kontak. Tadi saya belum bacakan kontak Bu Fitri ya. Ada atau enggak tadi ya? Sebentar. Bu Fitri. Oh, belum ada kontaknya. Mungkin bisa di-share Bu yang bisa dihubungin. Kalau Ibu berkenan monggo. Nah, apa? Dicatat ya, mau dicatat. Saya Bu Trimah mau mencatat nomor saya. Iya. Saya tulis di ini aja ya, di apa namanya? Di kolom chat ya, ruang chat ya. Nah. Oh, oke. Ya. Kolom chat. Ya, teman-teman semuanya juga mungkin yang tadi ingin berkonsultasi, mungkin terkait psikologi juga, karena memang kompetensi Bu Fitri adalah psikologi dan Bu Fitri seorang pendidik juga. Jadi yang ingin bertanya, berkonsultasi bisa ke nomor yang saya sampaikan, 081325674965. Ya. Ya. Oke, cukup sekian karena perfotoan sudah selesai juga. Ya, mungkin saya selaku moderator undur diri dan saya serahkan waktu sepenuhnya kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu pemateri yang sudah menyampaikan materinya dan kepada Mas Vika juga yang sudah mengatur diskusi online pendidikan dan dakwah. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengumumkan bahwa tadi itu kita menyiapkan door prize. Jadi untuk 3 pemenang door prize nanti akan dihubungi oleh panitia secara chat pribadi. Terima kasih. Sekian dari kami. Alhamdulillah, usai sudah diskusi kita. Pada kali ini saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dalam diskusi ini. Kami segenap panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik ucapan maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati hadirin semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Vika. Ya, untuk teman-teman silakan yang untuk peserta boleh untuk meninggalkan Zoom. Untuk panitia tolong tetap stay ya. Terima kasih Mas Vika. Masya Allah. Aku stay ora iki. Nah, itu itu kenapa di asli sama di kamera beda ya? Siapa? Itu si Mas Vika itu. Gantengan di kamera. Kalau di kamera tuh kayak dosen muda gitu ya. Kayak dosen teman ukti gitu ya. Maaf, masih ada peserta, Mbak. Oh iya, lupa. Sorry. Nah, terima kasih Bu Trima sudah berpartisipasi. Semoga sukses selalu Ibu. Dan toke-toke podan. Wih, carane ngetoke. Carane piye Rano carane? Masih banyak pesertanya yang belum keluar. Masih pengen diskusi. Remove call. Itu apa? Hapus jajal. Mohon maaf ya untuk peserta. Iya, remove. Ada yang baru mau masuk. Udah selesai kok. Isi siapa ini? Masa aku sebenarnya ngomong satu-satu. Iki tak kowe wangi ke Umam. Umam konco. Umam di kelas. Konco. Iya, aku ya kenal. Umam cak kudus kan. Wes. Aku pamit teman-teman. Silakan kumpul. Belum dipotong. Apa? KKN Flat. Jirolu. Patmo 67. Dan punya kembaran ya? Kok selas kok? Ayo lu di screen. Bentar ya. Oh, Yes, dengan oh, tadi ada dua sih. Mengopo? Foto. Iya. 1. Joy. Mam, konten Mam. Kamera di laptop burik. muda. Mang Muda lagi perjalanan. Malah yowis anaknya. Ayo, screenshot. Udah. Maning. Maning, burung siap. Nah, kameraku burik. Nganggo gaya fotonya nganggo gaya. Oke, itu si Lulu kenapa jadi paus gitu ya? Paus. Terus kok kameranya Abdan sing metu kok Lulu? HP error, Mas. Apa HP ku error, HP Abdan kan napi ki kamerane. Apa dengan kalian? Lagi Rista yang metu kok Caca cilik. Risa punya anak ya? Kapan nikahnya? Kemarin aku nikah. Masya Allah, langsung jadi dalam semalam.
Aduh. Silakan yang mau memberikan kesan-pesannya. Kesannya kenapa Zoom-nya dimulai saat saya belum siap. Di kamar mandi harus dimulai acaranya. Maaf Mas Vika sebelumnya. Aku pikir ya, kan aku udah ngasih jadwal jam 8.30, emang kita udah mulai Mas Vika. Cuma tadi emang telat sedikit karena Zoom-nya dikasih sama ibunya, diaktifnya telat. Nah terus Mas Vika kan udah masuk ya, aku pikir ya Mas Vika udah siap. Iya, aku nyetel tok terus tak tinggal Ya, adus. harusnya bilang, Anggi aku lagi adus gitu loh. Jadi kalau Anggi mau ngomong, ya kita panggilkan moderator, aku sih gue kelambi. Kok Nah Mas Vika lah. Ya wes, ya wes. Ya apa ini? Sudah cukup? Ono sing live, apa sing live? Abdan kamu recordingnya berhenti nanti. Nanti motong-motong juga. Dapat siapa Anggi yang dapat door prize? Tadi yang dapur door prize Bu itulah terima. Diterima terus? Sama yang itu loh. Yang tadi paling atas siapa tadi itu Nur. Yang dari Cilacap itu. Ngajijah tuh. Yang Ijatur Rohma ya. Ijatur Rohma. Harusnya aku tuh yang dapat yang ketiga. Panitia. Yang dapat Moderator itu saya ngentuk toh. moderatornya khusus. Khusus moderator. Sama Siti Nur Naimah. Aku ganti, kan aku bertanya lebih dulu. panitia? Saya nggak dapet Ya santai toh. Duduk mangan iki pasti. Sumpah. Aku pengen sambat. Laptop posnya. Mas Oki, Mas Vika mau ada kegiatan lain? Terima kasih karena sudah mau jadi Mas Vika. Siap. Terima kasih sama-sama. Sukses semuanya. Amin. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Kita ngapain? Mama lagi ngapa gue? Assalamualaikum jere tausiah kali. udah. mungkin kamu tinggal Akhir ya. Dan diri dulu recording dan recording. Recordnya